Proyek desain mekanikal tidak dimulai dari sketsa atau dari software desain, tapi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah rencana. Rencana ini menentukan siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, kapan harus selesai, dan bagaimana semuanya bisa berjalan efisien. Tanpa rencana yang jelas, bahkan ide terbaik pun bisa gagal total. Jadi, mari kita pelajari bagaimana menyusun project plan yang kokoh, langkah demi langkah. Bayangkan kamu diminta mendesain produk baru, tapi tidak tahu siapa mengerjakan apa, kapan harus selesai, dan apa hasil akhirnya. Kekacauan pasti terjadi. Disinilah peran project plan jadi krusial. Bukan sekadar daftar tugas, ini adalah peta jalan utama dalam dunia desain teknik. Dokumen ini menjelaskan dengan jelas apa saja yang harus dilakukan, oleh siapa, dalam waktu berapa lama, dan bagaimana tiap bagian saling terhubung. Tujuannya, agar tim dan manajer bisa memantau progres nyata, lalu membandingkannya dengan rencana awal. Tapi tunggu dulu, project plan bukan sekadar timeline. Ia memuat informasi yang kaya, mulai dari rincian teknis hingga strategi eksekusi. Dan yang menarik, rencana ini tetap penting, bahkan ketika kita hanya memperbarui produk lama. Karena project plan adalah fondasi agar semua proses tetap terkendali. Bayangkan kamu diminta menyusun puzzle besar, tapi kamu tidak tahu bentuk akhirnya, tidak tahu jumlah potongannya, dan tidak tahu siapa yang harus menyusunnya. Itulah yang terjadi jika rencana proyek tidak memiliki struktur yang jelas. Agar tugas tidak tumpang tindih dan waktu tidak terbuang sia-sia, setiap bagian dari rencana harus dijabarkan ke dalam 5 elemen utama. Tujuan, personel, durasi waktu, jadwal, dan estimasi biaya. Tujuan menjelaskan hasil spesifik yang ingin dicapai. Personel menyatakan siapa yang bertanggung jawab. Durasi waktu memperkirakan berapa lama tugas dijalankan. Jadwal menunjukkan bagaimana tugas-tugas saling berhubungan. Dan jika diperlukan, estimasi biaya memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan. Ketika 5 elemen ini disusun dengan baik, tim dapat bergerak dengan koordinasi sempurna, bukan dengan asumsi, tapi dengan rencana yang solid. Bagaimana kita membangun rencana proyek yang baik? Ternyata, jawabannya bisa diringkas dalam 5 langkah bertahap. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua tugas utama yang perlu dilakukan. Setelah itu kita lanjut ke langkah kedua, merumuskan tujuan dari setiap tugas. Bukan hanya apa yang dilakukan, tapi apa yang ingin dicapai. Langkah ketiga, kita mulai mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan. Siapa orangnya, berapa lama waktunya, dan alat bantu apa yang diperlukan. Langkah keempat, semua tugas disusun dalam urutan logis, lalu dijadwalkan dalam bentuk timeline project. Dan terakhir, langkah kelima, kita menghitung estimasi biaya yang akan dikeluarkan sepanjang proyek berlangsung. Kelima langkah ini adalah pondasi bagi proyek desain yang akurat dan efisien. Dan satu hal yang perlu diingat, meskipun rencana disusun di awal, ia harus tetap adaptif. Karena di dunia nyata, desain selalu berkembang. Bagaimana bentuk nyata dari sebuah rencana tugas desain? Mari kita lihat sebuah contoh visual. Gambar di samping menampilkan template dokumentasi tugas dari proyek mobil baja buatan mahasiswa. Ini bukan sekadar catatan, tapi dokumen struktur utama yang merinci semua hal penting untuk satu tugas. Mulai dari nama tugas, tujuan, hasil yang diharapkan, hingga estimasi biaya dan urutan kerja. Di bagian atas kita bisa melihat info administratif, tanggal, nama pengisi, dan pihak yang menyetujui. Di bagian tengah terdapat kolom-kolom seperti objective dan deliverables, yang memastikan setiap tugas memiliki arah yang jelas dan ukuran hasil yang konkret. Dan yang paling penting, format ini membantu tim desain berkoordinasi. Karena dalam desain teknik, bukan individu, tapi sinergi banyak otak dan tangan yang membuat ide jadi nyata. Template seperti ini menjamin bahwa semua orang bekerja dengan visi dan target yang sama. Bayangkan sebuah proyek besar, seperti membangun mobil off-road dari nol. Bagaimana kita tahu siapa mengerjakan apa, kapan dimulai, dan sejauh mana progresnya? Jawabannya ada pada Gantt chart.
Gambar di samping memperlihatkan visualisasi nyata dari proyek mobil baja oleh tim mahasiswa Oregon State. Setiap tugas proyek digambarkan sebagai batang horizontal di atas skala waktu. Semakin panjang batangnya, semakin lama durasi tugas tersebut. Ada tugas yang batangnya penuh, artinya sudah selesai. Ada juga yang masih kosong, belum dimulai, dan beberapa batang terlihat setengah terisi, menunjukkan progres parsial. Yang menarik, Gantt chart ini tidak hanya menunjukkan waktu, tapi juga siapa yang mengerjakan apa, dan kapan milestone penting akan terjadi. Inilah alat yang digunakan bukan hanya untuk merencanakan, tapi juga untuk mengontrol dan menilai efektivitas kerja dalam proyek teknik yang nyata. Setiap proyek desain selalu dimulai dari satu pertanyaan penting. Sebenarnya apa saja yang perlu kita lakukan? Langkah pertama dalam menyusun rencana adalah mengidentifikasi tugas. Tugas-tugas ini seringkali dimulai dari istilah yang umum, seperti membuat konsep atau menggambar. Tapi itu belum cukup, karena setiap tugas perlu diubah menjadi tujuan spesifik yang bisa dicapai. Misalnya daripada menulis menggambar model akan jauh lebih jelas jika ditulis menentukan konfigurasi akhir rangka. Pernyataan seperti ini langsung menyasar hasil akhir, bukan sekadar kegiatan. Di industri besar seperti otomotif, daftar tugas seringkali bisa diturunkan dari proyek sebelumnya. Tapi dalam proyek yang benar-benar baru, daftar tugas masih sering berkembang seiring proses desain berjalan. Maka mengidentifikasi tugas sejak awal berarti membangun kerangka kerja yang akan menjadi pondasi seluruh proyek. Membuat daftar tugas saja tidak cukup. Setiap tugas harus memiliki satu hal penting, tujuan yang jelas. Apa maksudnya? Sebuah tugas bukan sekadar aktivitas, tapi sebuah transformasi. Dari input tertentu, melalui proses kerja, menuju output yang bisa digunakan oleh tugas lain. Inilah yang kita sebut sebagai tujuan. Contohnya, daripada menulis, menggambar rangka, akan jauh lebih jelas jika ditulis, menghasilkan 3 konsep alternatif bodi depan. Ini bukan hanya lebih jelas, ini memberi arah. Sebuah tujuan yang baik harus spesifik, terukur, dan difahami oleh semua anggota tim. Harus jelas siapa yang mengambil keputusan, dan hasil akhirnya harus bisa diserahkan, seperti dokumen, prototipe, atau data pengujian. Jika hasil akhirnya tidak bisa ditulis atau diukur, maka tujuan itu belum jelas. Mari kita bicara soal orang dan waktu. Karena dalam dunia nyata, desain bukanlah pekerjaan ajaib yang terjadi sendiri. Setiap tugas membutuhkan satu hal yang mendasar. Siapa yang akan mengerjakannya, berapa lama waktunya, dan seberapa besar porsi komitmennya. Di perusahaan besar mungkin cukup menyebut jabatan atau divisi. Tapi di tim kecil, biasanya langsung ditulis nama orangnya. Ada tugas yang butuh komitmen penuh setiap hari, ada juga yang hanya butuh beberapa jam per minggu, dan disinilah pentingnya membuat estimasi yang realistis. Karena begitu waktu habis, tak ada tombol rewind dalam proyek teknik. Jangan lupa, selain orang, kita juga membutuhkan sumber daya fisik dan teknis. Mulai dari alat simulasi, prototipe, sampai pengujian lapangan. Tanpa semua itu, tugas hanya akan menjadi catatan kosong di atas kertas. Dan satu prinsip penting yang perlu diingat, desain membutuhkan waktu. Seringkali, jauh lebih lama dari yang kita kira. Bayangkan Anda ingin tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek desain? Jawabannya, ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Waktu sama dengan A dikali PC dikali D, pangkat 0,85. Di mana? A adalah konstanta organisasi. Biasanya 30 untuk perusahaan kecil dan 150 untuk perusahaan besar. PC adalah kompleksitas produk, dihitung dari struktur fungsi produk. D adalah tingkat kesulitan proyek. Nilai 1 berarti mudah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk sangat sulit. Contohnya begini, jika A sama dengan 30, PC sama dengan 18, dan D sama dengan 2, maka waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 973 jam. Itu setara dengan 2 orang bekerja penuh selama 3 bulan. Rumus ini bukan sihir, tapi alat bantu praktis agar kita tidak terlalu optimis
atau malah terjebak dalam jadwal yang mustahil. Jadi, dengan sedikit matematika, kita bisa lebih dekat pada rencana yang bisa diwujudkan. Tapi, dari mana datangnya angka kompleksitas produk atau PESI tadi? Jawabannya ada di sebuah alat visual, diagram fungsional. Bayangkan sebuah pohon terbalik yang menggambarkan semua fungsi produk, dari yang paling umum di atas hingga yang paling rinci di bawah. Makin banyak cabangnya, makin kompleks tugas desainnya. Cara menghitungnya, PC sama dengan jumlah dari level fungsi dikali jumlah fungsi di level itu. Contohnya, level 1 ada satu fungsi, 1 kali 1 sama dengan 1. Level 2 ada 4 fungsi, 2 kali 4 sama dengan 8. Level 3 ada 3 fungsi, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi, PC 1 plus 8 plus 9 sama dengan 18. Angka 18 inilah yang kita masukkan ke dalam rumus waktu sebelumnya. Artinya, semakin kompleks struktur fungsi produk, semakin besar pula jumlah jam kerja yang harus disiapkan. Sekarang, kita tidak lagi cuma menerka-nerka, kita punya angka. Dan angka bisa menyelamatkan proyek desain dari kekacauan. Tapi, bagaimana jika kita tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah tugas? Apa kita hanya menebak? Tentu tidak. Disinilah metode PERT masuk. Ini adalah alat estimasi berbasis statistik untuk menghadapi ketidakpastian. Rumusnya sederhana. Waktu estimasi sama dengan optimis ditambah 4 kali paling mungkin, ditambah pesimis lalu dibagi 6. Artinya, kita membuat 3 tebakan. Waktu tercepat jika semuanya lancar. Waktu paling mungkin jika situasinya normal. Waktu terlama jika terjadi banyak masalah. Lalu, kita rata-ratakan dengan bobot. Ini seperti membuat peta cadangan waktu. Sangat berguna saat mengerjakan tugas baru, desain inovatif, atau proyek dengan banyak variabel tak terduga. Dan yang paling penting, metode ini membantu kita menyusun jadwal yang realistis, bukan sekadar optimisme buta. Kita sering bertanya, di mana sebagian besar waktu proyek desain dihabiskan? Ternyata jawabannya sudah dikaji dalam berbagai proyek nyata. Dan hasilnya, tidak semua fase desain membutuhkan waktu yang sama besar. Rata-rata hanya sekitar 3 hingga 5% waktu yang dihabiskan untuk perencanaan proyek. Definisi spesifikasi memakan sekitar 10-15%. Desain konseptual bisa memakan hingga 35%. Dan bagian terbesar, 50-70%, dihabiskan untuk pengembangan produk. Sisa 5 hingga 10% masuk ke fase dukungan produk setelah rilis. Tapi tunggu dulu, ini bukan rumus pasti. Kompleksitas produk, tingkat inovasi, dan struktur tim bisa mengubah proporsi waktu ini secara signifikan. Namun memahami distribusi waktu seperti ini membantu kita mengalokasikan sumber daya secara cerdas. Karena desain hebat lahir dari perencanaan yang seimbang. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah, tapi tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu, pondasi atau atap. Nah, itulah pentingnya urutan tugas dalam proyek desain. Langkah keempat dalam rencana proyek adalah menyusun urutan dan ketergantungan tugas. Setiap tugas bisa memiliki 2 relasi penting. Predecessor, tugas yang harus diselesaikan sebelumnya. Successor, tugas yang baru bisa dimulai setelahnya. Tapi bukan hanya itu. Dalam desain teknik, kita mengenal 3 jenis urutan pelaksanaan tugas. Serial, semua tugas dikerjakan satu persatu. Parallel uncoupled, tugas-tugas berjalan bersamaan tanpa saling tergantung. Parallel coupled, tugas-tugas berjalan bersamaan tapi saling membutuhkan data satu sama lain. Dengan menyusun work breakdown structure, serta menggunakan alat bantu seperti Gantt chart atau CPM, kita bisa menghindari bottleneck dan memastikan semua personel tetap produktif. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Gantt chart bisa membantu memvisualisasikan semua ini. Bayangkan kalender proyek Anda berubah jadi gambar. Disitulah Gantt chart berperan. Ini bukan sekadar grafik cantik, tapi senjata utama untuk memantau proyek teknik.
Gantt chart menampilkan tugas-tugas dalam bentuk bar horizontal, sejajar dengan skala waktu. Di dalamnya Anda bisa melihat kapan tugas dimulai dan berakhir, berapa personel dibutuhkan setiap minggu, kapan review desain atau milestone terjadi. Gantt chart bisa dibuat dengan spreadsheet atau dengan software seperti Microsoft Project. Alat ini membantu kita menjawab satu pertanyaan penting. Apakah kita masih on track atau sudah mulai melenceng jauh? Visualisasi ini memudahkan tim dan manajer melihat deviasi sejak awal. Jadi saat ada keterlambatan, kita bisa langsung beradaptasi, bukan panik di akhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat bantu lain, Design Structure Matrix. Kalau Gantt chart menjawab kapan, maka Design Structure Matrix atau DSM menjawab tugas mana tergantung pada siapa. Bayangkan DSM sebagai tabel sederhana di mana baris dan kolom berisi nama-nama tugas. Setiap sel diisi dengan tanda X jika satu tugas membutuhkan informasi dari tugas lain. Dari sini kita bisa mengenali 3 jenis hubungan antar tugas. Serial, tugas A dulu, baru bisa lanjut ke tugas B. Parallel uncoupled, 2 tugas jalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Parallel coupled, 2 tugas bergantung satu sama lain dan butuh koordinasi intensif. Contohnya bisa dilihat di gambar, tugas desain jok sepeda. Beberapa tugas bisa jalan bareng, beberapa harus berurutan, dan beberapa justru saling tunggu. DSM membantu kita menyusun urutan tugas yang paling logis dan efektif. Dengan begitu, kita bisa hindari jebakan klasik. Kamu kerjain dulu, saya nunggu. Tapi ternyata, dua-duanya malah saling menunggu. Desain itu mahal, tapi bukan karena bahan atau mesin, melainkan karena waktu orang. Dalam proyek desain, sebagian besar biaya berasal dari gaji engineer. Rata-rata, antara 25 sampai $50 per jam. Tapi, itu baru awalnya. Perusahaan juga menambahkan yang disebut burden, biaya tambahan seperti gedung, utilitas, software, dan administrasi. Burden ini bisa mencapai 100% di industri, bahkan sampai 300% di laboratorium pemerintah. Hasilnya, biaya real bisa naik menjadi $200 per jam per orang. Dan itu belum termasuk prototipe fisik, pengujian, lisensi software, rapat tim, sampai perjalanan untuk bertemu vendor. Jadi saat kita menyusun rencana desain, semua hal itu harus dihitung. Kalau tidak, kita bukan sedang merancang produk, tapi sedang merancang kejutan anggaran. Kita sudah menjelajahi banyak hal, tapi bagaimana kalau semua kita rangkum jadi satu peta yang jelas? Inilah 5 langkah membangun rencana project design. Identifikasi semua tugas penting. Susun tujuan dan deliverables untuk tiap tugas. Estimasi waktu, personel, dan alat bantu yang dibutuhkan. Tentukan urutan, jadwal, dan ketergantungan antar tugas. Hitung estimasi biaya untuk seluruh proyek. Untuk membantu, kita punya alat visual seperti template tugas, Gantt chart, dan Design Structure Matrix atau DSM. Ingat, rencana yang baik bukan soal ramalan yang sempurna, tapi soal kejelasan, realisme, dan kemampuan untuk berubah. Karena desain yang baik dimulai dari perencanaan yang cerdas. Pada akhirnya, rencana proyek bukan sekadar daftar tugas. Ia adalah kompas yang menjaga arah, menjaga ritme, dan menjaga agar semua bagian desain bergerak dalam harmoni. Semakin kompleks produknya, semakin penting rencana yang realistis, fleksibel, dan terdokumentasi dengan baik. Karena dalam dunia teknik, keberhasilan bukan hanya soal ide hebat, tapi soal eksekusi yang terstruktur dan terukur. Terima kasih.